Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arik Rifki Arauf dari kelas TI 24C. Di video ini saya akan menyelesaikan program linear dengan metode simplex. Kita memiliki formulasi model yaitu F sama dengan 8x1 plus 2x2 min 10x3 dengan kendala x1 plus x2 min x3 min 3x3 kurang dari sama dengan 6 dan 4x1 min x2 plus 2x3 kurang dari sama dengan 7. x1, x2, x3 lebih dari sama dengan 0. Fungsi tujuan sebelum masuk ke model matematis, kita harus memahami fungsi tujuan dan kendala. Fungsi tujuan mewakili apa yang ingin kita capai, sedangkan kendala menunjukkan batas kemampuan atau sumber daya yang tersedia. Setelah itu, supaya bisa diolah menjadi metode simplex, tanda kurang dari sama dengan harus kita ubah menjadi persamaan dengan cara mengubahnya menjadi sama dengan, dan juga tambahkan variabel slack. Variabel slack itu yaitu variabel tambahan yang menunjukkan sisa kapasitas pada setiap kendala. Fungsi tujuannya menjadi f min 8 x1 min 2x2 plus 10x3 plus 0s1 plus 0s2 sama dengan 0. Kendalanya juga sama, kita ganti menjadi sama dengan dan tambahkan variabel s. Nah, setelah itu kita buat tabel yang berisi semua koefisien dari variabel-variabel tersebut, termasuk x1 dan s2. Tetapi koefisiennya dibalik menjadi negatif karena kita ingin mendeteksi peluang peningkatan z. Selama masih ada koefisien negatif di baris z, artinya masih ada variabel yang bisa meningkatkan nilai z. Sebelum masuk ke langkah berikutnya, kita pahami dulu istilah iterasi. Iterasi itu adalah satu putaran perbaikan tabel simplex. Di setiap iterasi kita memilih variabel yang akan masuk dan keluar dari basis untuk memperbaiki nilai fungsi. Tujuannya nilai fungsi tujuan. Langkah ini terus diulang sampai semua koefisien di baris z bernilai 0 atau positif. Itu tanda bahwa solusi sudah optimal. Kita mulai pada iterasi pertama. Lihat pada baris z. x1 sama dengan min 8, x2 sama dengan min 2, x3 sama dengan 10. Koefisien paling negatif min 8, jadi x1 nya masuk basis. Tentukan variabel keluar atau leaving variabel, gunakan rasio tes RHS atau koefisien x1 untuk baris yang punya koefisien x1 positif. Nah, koefisien S1 yaitu 1 dan 6 untuk pada baris S1. Pada baris S2 yaitu 4 dan 7. 1 dibagi 6 sama dengan 6. 7 per 4 sama dengan 1,75 di yang terkecilnya. S2 keluar baris, pivot elemen sama dengan 4 pada baris kedua kolom X1. Nah, jadi kolom pivot yaitu ini X1. Kolom X1 dan pada baris X2. Lanjut lagi normalisasi pivot langkah 1 S2. Pivotnya tadi kan sama dengan 4 pada baris S2 kolom X1.
Nah, bagi baris S2 dengan 4 agar elemen pivot sama dengan 1. 4 min 1 2 0 1 dan 7 dibagi 4 menjadi 1 min 1/4 1/2 0 1/4 dan 7/4. Lalu hasilnya masukkan ke dalam tabel. Normalisasi langkah kedua, hilangkan X1 di baris lain. Lihat pada baris S1, koefisien X1 di baris S1 sama dengan 1. Rumusnya adalah baru sama dengan baris S1 min 1 kali baris pivot. Nah, baris satunya 1 min 3 1 0 dan 6 dikurang baris pivot yang tadi, yang sebelumnya. Nah, ini setelah dihitung, masukkan ke dalam tabel S1, ke dalam tabel S1. Nah, selanjutnya hilangkan X1 di baris lain. Lihat baris Z. Koefisien di baris Z sama dengan min 8. Untuk menghilangkan, tambahkan 8 kali baris pivot dengan rumus Z plus 8 kali baris pivot. Nah, ini baris Z. Hasilnya 0 min 4 14 0 2 dan 14. Lalu masukkan ke dalam tabel. Setelah semua dihitung, masukkan ke tabel iterasi 1. Nah, selanjutnya kita ke iterasi 2. Yang pertama, pilih entering variabel. Lihat baris Z. Koefisien X1 sama dengan 0, X2 sama dengan min 4, X3 sama dengan 14. Karena masalahnya maksimal, pilih koefisien paling negatif pada X, yaitu X2 min 4. Jadi entering. Pilih leaving variable, rasio test. Hitung rasio RHS atau koefisien X2 untuk baris dengan koefisien lebih dari 0 di kolom X2. Nah, baris S1, koefisien X2 5/4 lebih dari 0, rasionya sama dengan 14/4 dibagi 5/4 sama dengan 17/5, lalu diperkecil menjadi 3/4. Baris X1, koefisien X2 sama dengan min 1/4 kurang dari sama dengan 0, tidak ikut rasio. Kenapa tidak ikut rasio? Karena nilai variabel basis X1 malah bertambah karena koefisiennya negatif. Artinya X1 tidak akan keluar basis jika tidak perlu dihitung rasio. Rasio umumnya 17/5, sehingga S1 keluar pivot elemen sama dengan koefisien di baris S1 kolom X2 sama dengan 5/4. Lanjut lagi ke baris pivot. Buat pivot sama dengan 1. Bagi seluruh baris S1 dengan 5/4 atau kalikan dengan 4/5. Baris 1 lama yaitu 0,05/4 min 7/2 1 1/4 17/4. Nah, lalu hitung baris ini dibagi 5/4. Nah, hasilnya ini. Setelah itu eliminasi X2 di baris lain. Kita harus membuat semua elemen di kelompok X2 selain pivot menjadi 0. Perbarui baris S1, koefisien X2 menjadi min 1/4. Rumus barunya yaitu baris lama dikurang koefisien di baris lama dikali baris pivot.
Nah, setelah dihitung, nah ini juga dihitung, ini hasilnya 13/5, ini hasilnya 17/5, ini hasilnya 138/5. Setelah itu masukkan ke dalam tabel. Setelah dihitung, apakah kita perlu iterasi ketiga? Untuk mengeceknya kita akan melakukan langkah 1, yaitu mengecek optimal. Untuk masalah maksimal, kita lihat baris Z atau fungsi tujuan. Koefisien X1 sama dengan 0, koefisien X2 sama dengan 0, koefisien 3 14/5, yaitu positif. Tidak ada lagi koefisien negatif karena optimalitas simplex. Karena kriteria optimalitas simplex, jika seluruh koefisien pada baris Z untuk variabel keputusan lebih besar sama dengan 0, maka solusi sekarang sudah optimal karena tidak ada iterasi. Jadi tidak akan ada iterasi ketiga karena tidak ada lagi kolom yang bisa menjadi entering variabel. Yang kedua, baca solusi optimal dari basis. X1 dan X2 adalah variabel basis, maka ambil nilainya dari kolom RHS. Variabel non basis X3, S1, S2 bernilai 0, sehingga X1-nya yang tadi 13/5 diperkecil menjadi 2,6. X2-nya 17/5 diperkecil menjadi 3,4. X3-nya 0. Nah, nilai fungsi tujuannya Zmax sama dengan 138/5 diperkecil menjadi 27,6. Nah, setelah itu verifikasi kendala. Apakah sesuai dengan kendalanya hasil yang tadi? Jika kedua kendala terpenuhi tepat, artinya solusi ini berada di titik perpotongan dua batas aktif. Kondisi khas untuk solusi optimal LP dua variabel. Nah, kesimpulan akhirnya variabel X1 sama dengan 13/5 diperkecil menjadi 2,6, X2-nya 17/5 diperkecil menjadi 3,4, X3-nya 0, Z max-nya tujuan maksimalnya 138/5 diperkecil menjadi 27,6. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.